Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di sini ada Ryzen 7 5800X ya. Jujur aja telat ya kayak gitu. 3 bulanan lah mungkin ya dari peluncuran. Cuman emang saya kebagian untuk reviewnya sekarang ya. Jadi saya nggak terlalu masalah juga. Oke, untuk masalah review ini sebenarnya udah banyak ya yang membicarakan kayak gitu, udah banyak yang mereview. Jadi saya nggak terlalu fokus ke spek ya dari Ryzen 7 ini, tapi lebih ke seberapa jauh perbedaan dengan Ryzen 7 generasi pertama kayak gitu. Oke. Langsung aja. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ya, di sini masih 8 core, 16 thread. Base clock-nya 3,8 GHz dan maksimal boost clock-nya 4,7 GHz. Untuk TDP-nya dia 105 watt ya. Nah, untuk arsitekturnya dia masuknya Gen 3. Untuk harga di kisaran 8-9 jutaan. Oke, seperti saya bilang tadi ya, di sini lebih fokus ke perbandingan dengan generasi awal ya, Ryzen 7 generasi awal. Di sini saya bandingkan dengan Ryzen 7 1700 ya, kayak gitu. Basicnya sama, dia 8 core 16 thread ya, kayak gitu. Nah, itu kan hampir 5 tahun yang lalu lah. Nah, kira-kira dengan core dan thread yang sama, apakah hasilnya akan sama? Oke, langsung aja ya. Oke, di sini awalnya saya udah disediakan ya dari AMD, yaitu X57 kayak gitu. Nah, di sini ada ya, udah ada X57. Cuman nggak mau nyala ya kayak gitu. Entah ada masalah, kemungkinan sih di soket, tapi saya juga nggak terlalu banyak diorek-orek sih, soalnya bukan barang saya juga. Nah, di sini untuk motherboardnya saya pakai MSI B45 Tomahawk ya, yang ada aja di sini. Jujur aja agak ngeri ya, soalnya di sini saya banyak overclock ya menggunakan B45. Cuman untuk hasilnya cukup bagus ya. Dia stabil kayak gitu, nggak terlalu banyak yang aneh ya. Untuk temperaturnya pun cukup stabil. Tapi bila kalian misalkan pengen beli Ryzen 7 ini, tetap ya saya sarankan mending pakai motherboard seri yang 500 kayak gitu ya, entah itu B55 ataupun X57 ya kayak gitu. Nah, kalau pakai ini jangan pakai A52 kayak gitu ya, sayang kayak gitu. Oke, langsung aja. Oke, sebenarnya di sini harusnya sih 3 ya, sama Ryzen 7 2700 kayak gitu. Cuman pas terakhir saya di video yang Sigmatech Air Cooler, saya bilang nggak stabil ya untuk CPU itu. Nanti saya akan buat ya video terpisah. Sekarang masih nyari tahu ya aslinya sumber masalahnya dari mana. Tapi yang bisa saya kasih tahu, saya beli itu bekas ya, dan juga try kayak gitu. Jadi bagi kalian yang mau beli CPU Ryzen, ya, terutama yang try ya, hati-hati aja. Dan lagi, terutama yang bekas ya. Takutnya sih itu refurbish ya. Cuma nanti saya harus nyari tahu dulu ya. Oke, langsung aja ya untuk yang ini. Di sini yang pertama saya tes untuk di Cinebench R23 ya. Dilihat untuk performa tiap core-nya berapa. Oke, yang R7 1700 ya, yang stok ya. Nggak banyak dirubah. Untuk all core dia dapat 8104. Dan untuk single core-nya dia 928. Nah, by the way, untuk yang 2700 saya ada ya. Untuk hasilnya ini pas lagi stabil. Untuk all core-nya dia 8861 dan untuk single core-nya dia 1012. Oke, untuk generasi 1 dan generasi kedua ya, bisa dibilang ada kenaikan walaupun nggak terlalu signifikan kayak gitu. Nah, pas nyoba yang Ryzen 7 5800X stok, untuk all core-nya dia dapat 15.716 ya, dan untuk single core-nya dia 1604. Nah, setelah dilihat cukup jauh ya untuk perbedaannya, padahal dia untuk core dan threadnya bisa dibilang sama ya. Oke, ada perbedaan di frekuensi, cuman ini perbedaannya sangat jauh ya. Nah, by the way di sini juga saya coba ya untuk OC. Nah, untuk Ryzen 7 1700 ya, saya manual OC ke maksimal ya, yang paling stabil yaitu di 3,9 GHz. Dia dapatnya 9757 kayak gitu. Dan untuk single core 1014.
Nah, untuk yang Ryzen 7 5800X, saya coba di sini untuk manual dulu ya, untuk manual OC di 4,775 GHz. Untuk all core-nya dia ada perbedaan ya, walaupun nggak terlalu jauh, yaitu di 16.417, dan untuk single core-nya dia malah turun kayak gitu ya, malah turun di 1582. Nah, ini kan beda lagi ya. Untuk Ryzen 3, seri 3000 dan seri 5000 itu sebenarnya ada perbedaan ya dengan Ryzen seri awal. Makanya di sini ada PBO. Nah, saya coba untuk OC ya, dari sisi PBO. Untuk all core-nya dia malah turun kayak gitu ya, jadi 15.640, tapi untuk single core-nya dia ada kenaikan. Nah, nanti saya perlihatkan ya untuk perbedaan masing-masing kayak gitu. Nah, by the way, kenapa ya untuk yang 5800X ini performanya sangat tinggi ya, bahkan untuk di stok kayak gitu, bahkan nggak diapa-apain pun udah tinggi. Nah, untuk yang Ryzen seri pertama dan seri kedua, kalau kamu misalkan nggak di overclock kayak gitu ya, untuk si CPU itu sendiri akan ngambil ke paling rendah ya, misalkan base clock kayak gitu. Base clocknya dia paling rendah berapa kayak gitu. Untuk Ryzen 1700 kan 3 GHz. Di sini sih sebenarnya 3,2 ya, yang saya lihat cuma naik dikit. Tapi hanya nyampe itu aja. Sedangkan untuk yang 5800X, dia walaupun stok gak diapa-apain, dia nyampe 4,6 GHz. Jadi cukup tinggi ya untuk perbedaannya. Makanya untuk yang Ryzen sekarang, mau kamu nggak bisa OC pun ya, beli tinggal langsung pasang, itu dapat performa terbaik kayak gitu ya. Berbeda lagi dengan Ryzen seri-seri awal kayak gitu. Oke, langsung yang selanjutnya ya. Nah, barusan kira-kira ngaruhnya kemana kayak gitu. Oke, di sini untuk tes kedua saya coba untuk ekspor video ya menggunakan Premiere Pro. Untuk yang Ryzen 7 1700 ya, yang stok, dia hasilnya 356 detik. Dan untuk Ryzen 7 2700 ya, yang stok dia di 333 detik. Nah, untuk yang Ryzen 5800X, dia perbedaannya cukup jauh ya. Kalian bisa lihat aja. Nah, makanya untuk masalah yang tadi ya, terutama di all core kayak gitu, ngaruhnya ke situ kayak gitu. Jadi Cinebench itu bukan sekedar angka ya kayak gitu. Jadi ada hasil khusus ya bila kalian mendapatkan skor yang cukup bagus. Nah, untuk hasil OC-nya sendiri ya, untuk Ryzen 7 1700 yang 3,9 GHz, perbedaannya lumayan cukup jauh. Dan untuk yang 5800X ya, yang OC manual, ada perbedaan walaupun tidak terlalu jauh. Tapi yang cukup aneh sih pas yang di PBO ya, yang di OC pakai PBO, dia bisa dibilang sama ya untuk hasil itu sendiri. Oke, intinya di sini cukup jauh ya untuk masalah perbedaannya. Bayangin aja kalau misalkan kalian render video ya dengan durasi yang jauh lebih panjang, misalkan 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, perbedaannya bisa sangat jauh. Oke, itu untuk masalah ke editing kayak gitu ya. Nah, di sini langsung ke gaming. Untuk masalah gaming di sini sebenarnya agak nanggung ya, soalnya cuma pakai RX 5600 XT ya kayak gitu. Itu PGA bagus ya, cuman untuk Ryzen 5800X menurut saya itu kurang ya. Bahkan bisa dibilang bottleneck lah kayak gitu. Tapi tetap dilihat aja dulu ya untuk performanya. Oke, untuk yang 1700 dia dapat 93 fps ya. Untuk yang 5800X dia dapat 99,9 fps atau 100 fps ya kayak gitu. Perbedaannya ada ya, walaupun nggak terlalu tinggi, tapi intinya cukup terlihat kayak gitu. Nah, untuk yang Ryzen 7 1700 yang di OC kayak gitu, lumayan ada perbedaan ya di 97,5 fps kayak gitu. Nah, untuk yang 5800X manual ada perbedaan walaupun tidak terlalu jauh ya kayak gitu. Dan untuk yang di OC PBO ada penaikan sedikit walaupun sama, tidak terlalu jauh. Untuk masalah game jujur saya nggak terlalu panjang ya, soalnya seperti yang saya bilang terlalu dibatasi oleh PGA ya. Oke, di sini juga saya sih ada ya untuk Purwarji, cuman hasilnya kurang lebih sama kayak gitu. Oke, untuk kesimpulan ya, jujur aja dengan core yang sama ya dan thread yang sama ya, membuktikan bahwa
setelah 5 tahun ya, dalam hal teknologi itu sangat terlihat ya untuk perbedaannya, terutama di masalah editing ya, soalnya itu emang lebih ke CPU ya, beda lagi untuk game. Untuk game, bila kalian pengen hasil yang bagus, lebih fokus ke PGA ya, ketimbang CPU kayak gitu. Tapi intinya, bila kalian misalkan, oh punya saya 8 core, oh punya saya 4 core, 6 core, kadang nggak ngaruh kayak gitu ya. Balik lagi tergantung kecepatan frekuensi dari CPU itu sendiri ya, tergantung lagi dari apa namanya, dia pakai teknologi yang mana kayak gitu. Soalnya barusan pun cukup terlihat ya kayak gitu untuk perbedaannya ya antara generasi pertama dan generasi terbaru. Oke, untuk sekarang sih nggak terlalu panjang ya, soalnya ini hanya mengulang aja kayak gitu. Teman-teman YouTuber lain udah review ya untuk masalah Ryzen 5800 ini, saya cuma nambahin doang ya dan memperlihatkan perbedaan dengan generasi pertama. Oke, intinya untuk video sekarang segini aja ya. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam!